Berbicara soal teknik dimensi ruang dan waktu, kita pasti dahulu pernah mendengar nama teknik Jikukan Edo. Nah, ternyata nih, ada teknik serupa hampir mirip dan kadang dikategorikan sebagai Jikukan. Namanya teknik terbang Dewa Petir. Bahkan penggunanya adalah dua orang Hokage Konoha. Di era Boruto saat ini masalahnya sudah berbeda. Teknik ini berasal dari bangsa dewa Otsutsuki, ya Karma. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai teknik Jikukan Shinobi, Karma, dan Jutsu terbang Dewa Petir 2 Kage tersebut. Sekarang itu gini, kalau ngomongin persamaan, para teknik di atas sama-sama berpindah ke suatu tempat. Bahkan saat ini Ame no Teshikara milik Sasuke juga dikategorikan sebagai teknik Jikukan Ninjutsu. Kemampuan Sasuke mampu berpindah tempat tanpa segel sekalipun. Teknik ini adalah hasil kemampuan dari Rinnegan milik Rikudo Sennin tersebut. Dengan teknik ini akan berguna bagi Sasuke untuk lari dari musuh terkuat sekalipun. Masalahnya, Ame no Teshikara bukanlah Jikukan Ninjutsu yang overpower, yang mana bisa menembus ke beberapa dimensi sekalipun. Ini juga pernah diperlihatkan jika Sasuke hanya pindah jarak dan mengelabui musuhnya. Pertanyaannya sekarang gini, ada nggak teknik yang serupa milik Sasuke ini? Ya, ada dua orang Hokage malahan penggunanya. Pertama adalah Minato Namikaze. Hokage keempat Konoha ini dikenal amat cerdas, bahkan ia mampu mengembangkan teknik Hiraisi no Jutsu, sebuah perpindahan super cepat dengan menggunakan kunai sebagai penandanya. Minato bisa pergi ke suatu tempat yang telah dirinya tandai. Hiraisi no Jutsu bisa ditingkatkan lagi kecepatan levelnya oleh Minato. Kedua adalah Tobirama Senju. Nah, inilah orang yang menciptakan teknik Minato tersebut, Hiraisin Giri, sebuah kombinasi kecepatan Tobirama dan teknik berpedangnya. Kemampuan inilah yang awalnya melukai adik Madara Uchiha. Bahkan dalam versi lebih lanjut, Tobirama mengembangkan teknik ini dan disebut sebagai teknik terbang Dewa Petir. Kemampuan Tobirama ini memang tidak bisa menembus dimensi, tapi banyak yang mengatakan jika tergolong dalam teknik Jikukan. Bahkan nih, Minato dan Tobirama sempat menggabungkan kemampuan berpindah tubuh mereka saat melawan Obito Rikudo. Saat itu tidak lagi dengan kunai, namun dengan segel khusus. Tobirama dan Minato mengaktifkan teknik super cepat, Gozun Mawashi no Jutsu. Sebuah kombinasi yang membuat Naruto Sasuke bisa melancarkan Rasen Shuriken kepada Obito. Mungkin kemampuan Tobirama dan Minato ini setara dengan Ame no Teshikara Sasuke saat ini. Teknik Jikukan sendiri sampai sekarang telah banyak penggunanya. Dari shinobi masa lalu ada dua nama, Uchiha Obito. Bahkan Obito mampu menggunakan teknik Jikukan Edo, kemampuan yang dihasilkan dari Mangekyo Sharingan-nya. Teknik Obito ini benar-benar bisa masuk ke dimensi lain. Nah, inilah yang disebut sebagai Jikukan Ninjutsu sempurna. Bahkan nih, Obito bisa masuk ke dimensi Kaguya. Kamui sendiri adalah salah satu teknik yang sangat sulit dilawan di masa lalu. Penggunanya adalah Obito serta Hatake Kakashi. Namun di era saat ini, Kamui sudah tidak ada lagi, di mana Obito sudah tiada, sementara Kakashi sudah tidak memiliki Sharingan di matanya. Terus sekarang gini, siapa sih pengguna teknik ruang waktu terbaik sampai sejauh ini? Ya, mungkin jawabannya adalah para bangsa Otsutsuki. Mereka para bangsa langit tersebut bisa berpindah dimensi kemanapun, dan di masa itu ada Kaguya. Bahkan Kaguya setidaknya memiliki 6 dimensi lain. Masing-masing dimensi tersebut memiliki keistimewaan sendiri dan sangat berbahaya bagi orang asing. Tim 7 serta Obito dahulu pernah merasakan betapa bahayanya dimensi asam. Kemampuan antar dimensi Kaguya ini disebut pula sebagai Yomutsu Hirasaka. Nah, kemudian di era Otsutsuki Momoshiki dan Kinshiki, kedua Otsutsuki ini juga mampu masuk ke dimensi lain.
Bahkan sempat diperlihatkan Momoshiki dan Kinshiki berada di tempat di mana banyak pohon Shinju. Di sana bahkan diperlihatkan Momoshiki sedang mengawasi dan mencari target soal Biju. Dan di saat terakhirnya dalam pertempuran 5 Kage, Momoshiki juga membawa Naruto ke tempat tersebut. Sementara bagaimana dengan Urashiki? Ya, kalau Otsutsuki satu ini malahan banyak sekali memiliki teknik Jikukan Ninjutsu. Ya, meski tidak sebanyak Kaguya sih. Kemampuan Yomutsu Hirasaka Urashiki juga terbilang mengesankan. Satu hal yang menjadi sumber kekuatan Urashiki adalah Rinnegan-nya. Dojutsu tersebut masing-masingnya bisa membuat dimensi lain, khususnya bagi Rinnegan merah, bahkan Rinnegan biru. Dengan Rinnegan merah tersebut, Urashiki bisa masuk ke dimensi lainnya. Bahkan Rinnegan tersebut memiliki 7 Tomoe seperti milik Sasuke. Cuma masalahnya ketika dalam Rinnegan merah ini belum terlalu cepat bagi Urashiki ke dimensi lain. Rinnegan biru adalah versi tercepatnya. Kemampuan yang dihasilkan dari mata ini bisa menghilang dan pergi dengan cepat. Ketika dalam mode ini, Sasuke bahkan tidak bisa menyentuh Urashiki sedikit pun. Rinnegan Urashiki sebenarnya masih ada perkembangan lagi saat dirinya dalam Transform Mode. Rinnegan berwarna kuning emas seperti milik Momoshiki. Mungkin sebagian klan utama Urashiki juga memiliki teknik Rinnegan kuning tersebut mungkin ya. Jadi ya memang jelas jika Urashiki ini memiliki teknik antar dimensi yang cukup mengesankan. Kemudian ini ada di era Boruto yang semakin ramai adalah soal karma. Teknik yang masih menarik untuk dibicarakan karena terbilang baru dan belum diungkapkan kebenarannya 100%. Seperti yang kita tahu, karma sendiri adalah pemberian dari seorang Otsutsuki utama. Artinya bagi mereka yang mendapatkan karma tersebut akan memiliki kemampuan besar dari seorang Otsutsuki. Di sini contohnya adalah Boruto serta Kawaki. Dua orang ini memiliki kisah yang berbeda, di mana untuk Boruto ia mengalahkan Momoshiki tersebut di pertempuran para Kage di masa itu. Dengan Rinnegan besar tersebut, Boruto bisa mengenai tubuh Momoshiki. Tidak hanya itu, Boruto juga dibantu dengan karmanya ketika menyerang Momoshiki Otsutsuki. Dan di saat ini jiwa Momoshiki berada dalam diri Boruto. Bahkan jika saat terdesak Boruto tidak sengaja mengeluarkan karmanya sendiri. Ini juga menandai jika Boruto belum bisa mengendalikan karma tersebut dengan baik. Sementara untuk Kawaki, dirinya mendapati karma dari seseorang bernama Jigen. Berkat bantuan dari Amado, Jigen bisa mengkopi karma tersebut ke tubuh Kawaki. Saat ini Kawaki sendiri sudah bisa beradaptasi dengan karmanya. Ini ditandai dengan perkembangan cepat, di mana ia masih sadar ketika tanduknya tumbuh. Saat ini juga akhirnya diketahui jika Jigen sendiri adalah tubuh yang juga digunakan oleh seorang Otsutsuki bernama Isshiki. Jadi ada asumsi kuat motif Isshiki mengkopi karmanya ke tubuh Kawaki agar kelak dengan karma tersebut Isshiki bisa menggunakan Kawaki sebagai wadah. Nah, terus apa hubungannya karma dengan ruang dan waktu? Ya, ternyata dalam chapternya diketahui jika karma ini bisa masuk ke dalam sebuah dimensi ruang waktu. Saat itu Jigen menunjukkannya kepada Kawaki. Artinya karma tersebut bisa saling terhubung, atau lebih tepatnya beresonansi. Karma Jigen dengan Kawaki atau bahkan karma Boruto dengan Kawaki. Nah, ini kemarin baru ditunjukkan saat Boruto dan Kawaki menyatukan karmanya demi masuk ke dimensi Jigen untuk menyelamatkan Hokage ke-7. Bahkan nih proses pengeluaran Naruto dari segel tersebut, Boruto dan Kawaki kembali menggunakan karmanya tersebut. Jadi memang bisa dibilang karma bisa menciptakan teknik dimensi ruang dan waktu, dan hingga saat ini teknik dimensi ruang dan waktu masih menjadi salah satu teknik yang sangat sulit untuk dilawan karena mereka bisa berpindah dimensi atau berpindah tubuh. Bagaimana menurut pendapat kalian? Nah, itulah tadi pembahasan mengenai teknik Jikukan Shinobi, karma dan jutsu terbang Dewa Petir 2 Kage tersebut. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop.
Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video daftar Review TV. Oke? Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye bye.